memprotek diri anaknya. Jadi si anak-anak ini diajarkan untuk bagian mana yang boleh disentuh tadi, bagian mana yang tidak boleh disentuh, sehingga kalau ada orang lain yang menyentuh, dia harus berani untuk bicara sama orang tuanya supaya tidak berkelanjutan. Yang terjadi sekarang, anak sering takut ngomong karena memang di rumah juga tidak ada keterbukaan di orang tua untuk membahas hal-hal seperti itu. Oke, kalau Ayah Edi bagaimana? Anda kan juga seorang ayah, gimana cara Anda mengajarkan anak Anda supaya ini jauh tidak menjadi korban pelecehan seksual? Baik, begini. Pertama, kita seringkali punya persepsi bahwa anak-anak itu tidak pandai atau tidak punya logika yang bagus. Itu keliru besar. Anak-anak kita itu sangat cerdas. Sangat cerdas dan pintar sekali. Dan dia nangkap sekali. Gitu. Kalau kita berikan kebebasan dia untuk bertanya. Makanya kalau boleh saya izinkan misalnya, saya bisa praktekin gitu ya. Silakan Ayah. Ya. Jadi menanggapi kasus tentang pelecehan seksual gitu. Tadi saya udah dengan tahap pertama mengajari secara teori, kemudian melalui gambar, dan tahap terakhirnya itu adalah dengan fisik saya. Jadi saya mandi bareng sama anak-anak, kita buka baju bareng. Nah, mulailah anak saya ajakin ngobrol tentang apa yang kita pelajari kemarin, dan dilihat di tubuh ayahnya, real. Gitu. Kemudian dari situ ada hal-hal yang nggak ada di gambar gitu. Misalnya saya cerita ya, ini ayah kok ada bulunya, gunanya untuk apa? Nah, kita jangan tertawa. Ini adalah sebuah edukasi gitu. Tapi sorry Mas, mengajarkannya apakah ayah dengan anak laki-laki atau bisa mix? Yang pertama ayah dengan anak laki-laki. Yang pertama ayah dengan anak laki-laki, kemudian saya akan menguji tingkat responsnya udah ke kiri atau ke kanan. Kalau dia sudah sangat ke kiri, maka saya latih anak saya sama bundanya, walaupun anak saya laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu gampang ya, untuk melihat apakah dia responnya kiri atau kanan, kita lihat penisnya. Kalau dia melihat sesuatu, dia bangun begini, berarti responnya kanan itu. Iya. Jadi bedanya Playboy sama dokter ahli kandungan itu cuma di kiri atau di kanan. Kalau Playboy pakai otak kanan, melihat bendanya sama kan? Sama, bendanya sama loh. Gitu, yang dia lihat sama, cuma kalau Playboy kena otak kanan, maka penisnya bangun. Gitu. Tapi kalau dia gunakan otak kiri, nah itu dokter rata-rata biasa-biasa aja. Nah, anak-anak saya itu saya latih pertama, ini nak lihat ini. Dan dia bertanya satu-satu, ini fungsinya apa ayah? Ini kenapa bentuknya begini? Ini kenapa kenyal? Oh ya ini begini nak, nanti di situ ada aliran darah. Jadi bayangkan kita punya murid seorang calon dokter aja gitu. Jadi kita coba masukkan segala sesuatu yang sifatnya scientific. Nah, kalau dia jongkok dan sebagainya, terus kadang-kadang saya suruh nungging, lihat nak. Terus dia lihat begini, anak-anak itu nggak ada geli. Ini fungsinya apa ayah? Ini mengapa begini? Ini kok ada item-itemnya? Saya jelasin satu-satu, nanti kita lihat lagi di gambar. Dan akhirnya dia terbiasa. Itu baru pengenalan tentang organ seksual. Terus nanti dari situ, kalau ada kasus misalnya seperti yang kita ketahui hari ini, maka kalau bisa kita diskusikan, nah baru aja terjadi kasus kayak begini loh nak. Nanti anak akan tanya, itu artinya apa? Kita jangan takut kalau anak itu tahu. Jadi dengan dia tahu, dia belajar. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan atau memberikan respons gitu ya. Nah, ada yang dimasukin gini, oh gitu ya, ayah. Ada ya? Ya itu namanya penyimpangan. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi siapa yang duluan ngajari itu? Nah, oleh karena itu maka kalau kamu ada yang mulai begini, nah sikap kamu. Nah, kalau saya ngajarinya, kamu teriak ya nak, jangan takut, teriak. Kata-kata yang kamu ucapkan adalah tolong, karena itu satu kalimat itu akan mendatangkan orang. Oke. Baik. Simpel sekali. Ini berarti pelatihan untuk di rumah ya Mas ya? Ya itu di rumah. Di rumah, tapi kalau untuk pelatihan di sekolah, apa yang bisa diajarkan guru Mas? Jadi begini, saya sebenarnya awalnya setuju gitu, dimulainya dari rumah. Tapi setelah saya ngajar parenting, saya baru sadar bahwa konstelasi rumah tuh beda-beda, nggak ada yang sama. Iya, saya kebetulan seorang pembelajar, tapi nggak semua. Coba kita lihat yang di pinggiran, bantaran, sungai, dan sebagainya. Mereka mungkin nggak tahu harus mulainya dari mana. Tapi Edi, ternyata predator kejahatan seksual itu di rumah. Ini jadi problem Kak, bagaimana mengatasi anak dari menghindari dari kekerasan seksual. Ternyata si ayah ini mempraktekkan seperti kasih sayang, tetapi justru dia adalah predator dari kejahatan anaknya sendiri. Begitu. Bisa terjadi seperti itu. Nah, setelah saya mendalami dunia pendidikan, saya baru sadar ini karena sekolah tidak mengambil perannya. Saya ambil contoh begini. Kita tahu negara Australia. Siapa nenek moyangnya? Nenek moyangnya adalah para tahanan dari Inggris. Nenek moyang kita siapa? Nenek moyang kita seorang pelaut. Iya kan? Jadi bukan penjahat loh. Nah, di Australia kenapa dalam 100 tahun bisa merubah
seorang nenek moyang yang penjahat menjadi negara terbaik untuk tempat tinggal manusia urutan kelima dari 10 negara. Dalam 100 tahun. Karena waktu itu sekolah di Australia diwajibkan menjadi agents of change. Untuk merubah para orang tua yang multidimensi tadi. Kenapa? Karena sekolah punya kekuatan untuk melakukan enforcement. Oke, nah sekarang kalau sekolah memiliki kekuatan itu, tapi kenapa anak-anak juga tidak bisa terbuka di sekolah? Kembali Pak. Udah mulai duduk. Juga guru-guru juga. Ada sebagian. Jika kasusnya terjadi di rumah, tempat melapor berarti kan yang berikutnya alternatifnya adalah sekolah. Jadi kenapa anak-anak itu juga sulit untuk membuka diri di sekolah? Padahal kayaknya zaman kita dulu, mungkin ini ada guru BP ya dulu ya. Sekarang kan justru lebih advance lagi kan di sekolah-sekolah itu. Tapi tetap saja tidak bisa mengungkapkan. Iya, memang guru kita sekarang ini kan produk dari yang lalu. Jadi memang bukan guru yang biasa membuka bicara hal-hal seperti ini. Itu sebabnya. Jadi kalau menurut saya, apalagi Bapak bicara keluarga-keluarga yang di pinggiran, mereka nggak sekolah dari kecil. Mereka mungkin sekolahnya udah umur 5 tahun. Saya melihatnya justru tetap baliknya harus dari rumah. Jadi dari anak-anak kecil sekali 2 tahun, 3 tahun yang mungkin belum sekolah, mereka sudah harus diperkenalkan gitu. Jadi menurut saya yang paling urgent sekarang adalah pendidikan buat orang tua. Orang tua yang harus sekolah. Iya. Sebelum anak itu sekolah, orang tuanya dulu yang sekolah. Orang tua dulu yang belajar bagaimana cara mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Belum diserahkan kalau ke sekolah. kurikulum kita tidak berubah, sistem pendidikan kita tidak berorientasi memberikan akses untuk pendidikan seks di sekolah, menurut saya nggak ada gunanya juga. Karena apa? Sistem pendidikan kita itu tidak mengajarkan itu. Semua intelektualitas, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualnya juga tidak ada. Akhirnya guru kesulitan untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, karena itulah di kurikulum tidak ada. Jadi tidak nyambung apa yang diajarkan di rumah dengan diajarkan di sekolah. Saya kira harus diakui oleh guru-guru juga, karena orientasinya tidak bicara tentang kurikulum pendidikan seks, tapi bagaimana sekolah itu berorientasi pada kecerdasan intelektual. Oleh karena itu sekolah itu berfungsi menghukum, tidak mengubah gitu loh sekarang ini. Akhirnya guru-guru frustasi. Ketika frustrasi, itu tadi bahwa sekolah itu menjadi lokasi kekerasan yang kedua setelah rumah. Mungkin begitu. juga nggak sih Bang, karena stigmanya dari guru-guru ini sendiri juga, karena mereka dulunya juga tidak mendapatkan pendidikan yang sama, tidak pernah mendapatkan pendidikan soal seks ini pada masanya. Iya, apalagi karena rekrutmen guru itu tergantung bupati atau wali kota, tidak atas dasar kemampuan gitu loh sekarang ini. Saya kira begitu ya di luar daerah misalnya, mungkin di DKI berbeda, tetapi kalau di sana siapa yang mau diangkat bisa aja pegawai kecamatan menjadi guru gitu. Nah, jadi tidak punya kompetensi seperti itu. Coba kita akan dengarkan lagi.